Jadi saya ketemu ilmu magnet rezeki itu ketika saya minus 21 miliar gitu. Iya, minus 21 miliar. Kemarin saya ngundang Kang Dewa ke sini, minusnya 7,7 M. Wah, ini minus 21 miliar. Nah, pada saat itu udah mulai stres lah gitu. Stres, hampir bunuh diri juga waktu itu. Serius? Gitu. Iya, jadi nyetir mobil 170 km gitu kan. Merem. Berapa detik itu merem? Ya, beberapa detik lah itu. Ada sekitar 10 mah. Oh, malah artinya ya bisa apa aja terjadi kan? Astagfirullah gitu. Oh. Takutnya tuh waktu itu kalau nggak mati gimana gitu. Kan jadi nambah persoalan gitu. Cuma kan itu aja udah dosa ya. Waktu kejadian nulis buku, itu hutang udah lunas atau belum? Belum. Masih pusing? Masih pusing lah, tapi kita mau mengalihkan aja gitu. Udah tahu konsepnya nih gitu. Oh, konsep dasarnya begini gitu kan, ya udah kita nulislah buku itu gitu. Pak Nasrullah, selamat datang. Alhamdulillah, terima kasih banyak diundang nih Kang Ridwan. Ya, saya yang makasih banyak, Pak Nas berkenan hadir ke sini. Berbagi cerita tentang, mungkin udah pada banyak tahu ya sahabat Kang Ridwan. Ini beliau ini pembuat buku ya dari Magnet Rezeki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, dari Magnet Rezeki kita lihat nih nanti rezeki apa yang mengalir. Ya, Pak Ustadz. Pak Ustadz. Salah panggil. Panas. Kebiasaan. Panas, boleh tahu sekarang kesibukannya apa, Panas? Ya, sekarang kesibukan macam-macam sih. Yang paling utama jadi guru lah gitu. Jadi guru. Ya, jadi guru untuk apa namanya Magnet Rezeki gitu yang paling utama. Terus kemudian saya ngisi-ngisi training, terus kemudian dinar gitu. Terus kemudian sekarang saya lagi ya bikin film juga. Wah, gitu. Menarik nih. Terus baru pulang dari umroh gitu. Cuma kalau umroh sih saya setahun cuma 2 kali aja. Oh, cuman. Gitu. Cuman 2 kali sobat Kang Ridwan. Oke. Karena dulu pernah setahun itu sampai 4-5 kali. Oh gitu. Iya. Alasannya cuman tuh gitu. Karena dulu lebih banyak gitu ya. Sekarang dikurangi ya. Nanti kita bakal ngulik banyak nih tentang tadi film apa dan sebagainya. Tapi saya pengen tahu dulu nih tentang Magnet Rezeki itu. Iya, siap. Boleh cerita tentang Magnet Rezeki itu apa sih? Jadi saya ketemu ilmu Magnet Rezeki itu ketika saya minus 21 miliar gitu. Iya, minus 21 miliar. Kemarin saya ngundang Kang Dewa ke sini, minusnya 7,7 M. Wah, ini minus 21 miliar. Oke, luar biasa. Jadi dulu usahanya properti gitu. Terus ada krisis ekonomi ya di Amerika tahun tahun 2008. Ya, 2008. Terus kemudian saya baru buka 3-4 lokasi gitu. Terus nggak laku gitu kan. Ya akhirnya bleeding lah gitu. Terus kemudian makin bleeding gitu kan. Nah, saat itu ya udah mulai tuh debt collector udah mulai datang gitu kan. Datengin ya ini juga sih gitu, yang datengin kepala cabang gitu ya. Oh, kepala cabangnya sampai datang. Kepala cabang sampai datang. Karena gitu. Gede utangnya berarti. Ya, berarti kan gitu kan. Gede berarti utangnya. Jadi, nah pada saat itu udah mulai stres lah gitu, stres, hampir bunuh diri juga waktu itu. Serius? Gitu. Iya, jadi ya sebenarnya sih hype lah sebenarnya, cuma ya itu proses kehidupan ya. Betul. Itu nyetir mobil 170 km gitu kan, merem gitu di mall. Apa di mall? Di tol, sorry. Di tol. Kalau di mall nggak bisa. Salah nyebut tadi, di tol. Di tol ngebut gitu, sambil merem gitu. Itu sambil teriak tuh. Waktu itu umur saya 30 tahun. Jadi masih labil, masih nggak kuat lah gitu nerima yang kayak gitu. Akhirnya sadar gitu. Sendiri itu di mobil? Berapa detik itu merem? Ya, beberapa detik lah itu. Ada sekitar 10 mah. Oh, malah artinya ya bisa apa aja terjadi kan? Astagfirullah gitu. Takutnya tuh waktu itu kalau nggak mati gimana gitu. Kan jadi nambah persoalan gitu. Cuma kan itu aja udah dosa ya. Artinya udah mau mengakhiri hidup. Nah, di titik itu saya ketemu seorang kiai. Gitu, kiai yang ngajarkan ke saya ilmu keajaiban. Kata kiai gitu, kenapa kok galau sekali? Dulu kan hidup kamu pernah tuh dapetin keajaiban, nggak beli, nggak nyicil, nggak kredit, tapi dapat barang secara ajaib, kata kiai gitu. Saya kiai, iya kamu. Itu dalam hati saya, kok ada orang yang ingat masa lalu saya nggak ingat, gitu. Nah itu yang bikin saya tuh tertegun gitu. Saya pulang mikir apa ya.
oh ada peristiwa tuh gitu, waktu dulu saya di Malaysia pengen kulkas gitu kan, ya terus kemudian cuma mikir ya Allah pengen kulkas gitu, pas keluar dari masjid ada kulkas dibuang gitu. Ya udah, orang Malaysia kan baik hati ya, mereka kalau mau ganti perabot letakkan di luar, di luar, tinggal diambil. Cuma rebutannya aja sama orang India, Bangladesh dan Indonesia. Indonesia salah satu peserta, termasuk salah satu peserta gitu. Nah akhirnya saya bawa ke rumah gitu. Terus ini kali yang dimaksud Kiai, saya balik lagi lah gitu. Udah ingat kata Kiai, udah Kiai kulkas Kiai gitu. Ah itu dia, kan kamu nggak beli gitu, nggak kredit, nggak nyicil. Nah, pakai terus dong itu. Bisa gitu. Kamu tuh punya gaya hidup, apapun yang terpikir, tring langsung terwujud. Seakan dimanja oleh Allah. Kata Kiai itu surga sebelum surga yang sebenarnya. Nah, pada saat itu ya bagi saya yang minus 21 miliar itu hiburan sekali. Gitu kan, hiburan yang oh iya ya berarti bisa selesai ya gitu kan. Akhirnya saya datang lah gitu 2 minggu sekali ke rumah Kiai itu. Datang gitu kan, kalau ente ahlul workshop gitu, anak ahlul Kiai gitu. Didatangin terus kayaknya. Datengin gitu, ya datang gitu, sampai ketemu lah polanya. Oh begini polanya, dapat polanya gitu. Wah ternyata rezeki itu memang bisa datang dengan cara yang ajaib gitu. Dan dulu saya ngerenungin satu ayat gitu kan, satu ayat yang memang dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 37. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap Zakaria masuk menemui Maryam di mihrabnya, selalu ada makanan di sisinya. Padahal nggak beli, nggak kerja, nggak masak, nggak belanja gitu. Persis yang kata Kiai itu. Nah, itu kata-katanya mihrab rezeki. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Akhirnya saya menulis buku gitu. Mihrab rezeki. Tahu-tahu Mas Ipot telepon gitu. Pak Nas bikin buku yuk gitu. Apa judulnya Mas Ipot? Magnet Rezeki. Gitu. Kayak satu sama terhubung gitu. Ya, jadi connected banget gitu. Akhirnya udah. Saya dulu belum jadi penulis gitu kan. Tahu-tahu saya cuma kirim naskah aja gitu, itu cuma PowerPoint gitu ke Mas Ipo, jadi buku gitu. Oh, Mas Ipo dirapihin. Iya, dirapihin sama dia. Kalimatnya kalimat beliau lah yang biasa jago nulis ya. Jago nulis kan. Akhirnya langsung jadi bestseller di bulan pertama gitu, Magnet Rezeki. Cuma pas saya baca, oh ini yang dimasukin Mas Ipo cuma properti doang nih gitu. Padahal ada value lain yang saya rasa lebih dalam yang bisa saya gali gitu. Saya izin lah sama beliau, Mas Ipo boleh nggak ini saya dalemin untuk buku kedua gitu. Akhirnya ditambahin rahasia Magnet Rezeki. Oh judulnya juga dirubah? Iya, judulnya tambahin rahasia aja. Tambah rahasia, itu yang bikin yang bikin jadi makin meledak. Iya. Nah buku itu alhamdulillah mega bestseller gitu. Sampai sekarang hampir 500.000 lah eksemplar itu. Masya Allah ya, mantap. Alhamdulillah. Bahkan tadi rekor muri itu. Mantap. Buku motivasi religi dengan penjualan bestseller terlama. Karena 6 tahun berturut-turut. Mudah-mudahan tahun ini yang ke-7. Amin. Amin. Jadi waktu kejadian nulis buku itu hutang udah lunas atau belum? Belum. Masih pusing lah, tapi kita mau mengalihkan aja gitu. Udah tahu konsepnya nih gitu. Oh, konsep dasarnya begini gitu kan, ya udah kita nulislah buku itu gitu. Tapi mulai berkurang gitu. Ada keajaiban-keajaiban yang terjadi gitu. Mulai bisa bayar utang dikit-dikit. Bisa bayar dikit-dikit. Terus kemudian saya pulang pergi ke Tanah Suci lah pada saat itu gitu. Ya itu tiba-tiba aja ada telepon, Pak Nas mau pergi umroh nggak gitu kan? Ya ini jamaahnya udah siap berangkat. Ustadznya ada urusan keluarga gitu. Ini tinggal 4 hari lagi mendadak gitu kan. Waduh, saya bilang saya bukan ustadz gitu. Kalau ngajar ngaji boleh deh, kalau ngajar umroh saya nggak berani gitu. Ya tolonglah ini mendadak gitu atau darurat gitu. Akhirnya udah saya berangkat. Pas berangkat ngomong sama jamaah, maaf gitu saya nih bukan ustadz, saya bilang gitu kan. Tapi ini ngegantiin aja gitu. Terus ada yang lapor sama travel, itu ustadznya pengganti ya, bagus kok, pakai aja terus, dipakai lah sampai sekarang. Akhirnya jadi dunia masuk goa lah saya tuh.
gitu. Masuk gua gimana maksudnya? Ya masuk gua keajaiban kalau saya sebutnya gitu kan, menghindar dari debt collector. Gitu. Jadi selama kesana nggak ada debt collector. Iyalah kan kalau nggak akan kejar kesana gitu. Lagi umroh ya mau kejar kemana kan? Gitu. Sampai pernah tuh ada gitu. Ya enak aja pergi umroh terus gitu, didatengin ke bandara. Oh, karena lu utang nggak bayar umroh berangkat, baca gitu kan? Iya, gitu. Terus akhirnya di setting lah sama travelnya gitu kan. Udah panas masuk duluan gitu. Ini biar kita yang hadapin. Kan? Ya adalah masa-masa seperti itu. Ya, tapi saya merasa bahwa ini adalah jalan yang Allah kasih ke saya gitu. Nah, dan saya meyakini bahwa dengan mendekat ke Allah gitu, akhirnya ada solusi-solusi gitu kan yang terbuka gitu. Betul. Karena ya kita mendekat ke Allah ya, yang kita yakini ya, bahwa rezeki itu ada dan mengalir. Oke, terus kalau ada gambaran nggak tentang rezeki itu seperti apa sih? Iya. Rezeki itu nama Allah kan, gitu. Jadi banyak orang yang takut banget ngomongin rezeki gitu. Nggak mau ngomongin duit gitu kan. Nanti masuk surganya lambat gitu kan. Nggak mau ngomongin duit itu mah dunia gitu. Loh, rezeki itu nama Allah, Ar-Razzaq. Gitu. Jadi semakin kita ngomongin rezeki, sebenarnya kita mendekat kepada Allah yang Maha memberikan rezeki. Allah Ar-Razzaq, Al-Ghani, Al-Mughni gitu. Ya, Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha mengkayakan. Nah, kita mesti tahu nih, gitu, sifat Allah yang Maha mengkayakan tuh kayak apa sih gitu. Kita kan pengen tahu, Engkau Maha mengkayakan ya Allah. Aku pengen mengenal Engkau gitu. Nah, jadi sebenarnya membahas tentang rezeki adalah membahas tentang Allah itu sendiri. Nah, jadi ketika saya bahas tentang rezeki itu, ya akhirnya ya fokusnya jadi ngomongin rezeki aja gitu. Nah, jadi kalau bagi saya rezeki adalah sesuatu yang indah, yang menarik, yang takjub lah kita melihatnya. Nah, kan rezeki ada level-levelnya. Ada rezeki yang biasa, kita kerja dapat gaji gitu. Kita ngelihat gaji kita di ujung gitu kan. Ada yang rezekinya yang tiba-tiba datang gitu kan. Gitu. Nah, yang level yang paling tinggi kan kita nggak ngapa-ngapain tiba-tiba datang gitu. Itu kan level paling tinggi gitu. Kayak kulkas itu ya ceritanya. Iya, kayak kulkas gitu. Kita cuman mikirin pengen kulkas, tiba-tiba ada datang. Itu udah ajaib ya. Ya, itu level paling tinggi. Jadi rezeki paling tinggi itu adalah kitanya nggak bekerja gitu, tiba-tiba datang sendiri. Tapi kitanya membayangkan kan tentunya kan, kayak menginginkan atau tiba-tiba dikasih nggak menginginkan? Ya, kita coba bayangin aja. Dan itu pernah dibahas Imam Syafi'i sama Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, kerja rezeki itu ya harus diusahakan. Gitu. Kita keluar rumah membantu orang gitu kan. Ada prosesnya lah. Ada proses. Tapi kata Imam Malik, rezeki mah datang sendiri tuh gitu. Walaupun nggak berproses, ya apa yang diinginkan terwujud dan itu ada di depan kita, itu tetap rezeki kita. Iya, gitu. Terus menurut Imam Syafi'i nggak mungkin burung itu bisa dapetin makanan kalau dia nggak keluar dari sarangnya gitu. Akhirnya dibuktikan lah sama Imam Syafi'i sampai kemudian akhirnya beliau membantu orang yang lagi panen anggur. Akhirnya dia dapatlah beberapa gitu kan pakai anggur. Dibawalah ke rumah gurunya Imam Malik. Ya Imam gitu kan, kemarin kan kita bicarakan tentang rezeki gitu ya. Nah, ini alhamdulillah saya keluar rumah dapat rezeki ini. Kata Imam Malik, saya tuh lagi membayangkan gitu. Saya udah kebayang. Ya kan? Saya tuh lagi membayangkan ini kok udara panas banget gitu. Andai kan ada orang yang bawain saya anggur, kamu ternyata gitu. Nah, jadi ini ulama tidak menyalahkan, ya kan kedua-duanya adalah para imam besar ya. Cuma akhirnya terbukalah sebuah cakrawala baru bahwa ternyata ada jenis rezeki lain yang seperti Imam Malik. Nah, akhirnya saya ngegali gitu bagaimana rezeki gayanya Imam Malik ini. Dan ternyata di dalam Al-Quran banyak petunjuk-petunjuk tentang itu. Jadi dibuatlah strukturnya. Gitu. Kalau di buku yang sebelumnya gitu ya, buku yang akhirnya jadi mega bestseller itu, saya bagi strukturnya tuh positive thinking, positive feeling, positive motivation gitu. Ya untuk
menyamakan dengan frekuensi bahasan orang-orang lah gitu kan, vibrasi positif dan segala macam. Tapi bukan cuma di pikiran, hati juga harus positif, motivasi juga harus positif gitu. Lain lah ya. Lain, selaras gitu. Jadi jangan sampai yang pikirannya positif, tapi yang dilakukannya negatif. Iya. Ya, bisa aja gitu kan ya. Tetap positif gitu Tetap ya, positif. satu arah. Termasuk akhirnya sekarang bahasa positif gitu. Kita nggak ngomong macet tapi penuh gitu. Iya kalimatnya. Iya, nggak ngomong utang tapi amanah gitu kan. Tapi emang mempengaruhi kan? Sangat mempengaruhi. Kalau saya meyakini sekali tentang semuanya itu harus selaras, pikiran positif, kata-kata positif, jiwa juga harus positif. Gelisah, galau, khawatir, cemas itu nggak boleh ada udah. Jadi kalau kita masih ada galau, gelisah, itu rezeki nggak bisa datang. Oke, gitu. jadi perlu ya kalau bicara tabel frekuensi itu apa tadi itu? Yang ada force, ada power ya. Itu pun bisa ya. Ya, itu Dr. David Hawkins. Nah, kalau yang itu pembahasannya masuk ke positive motivation tuh. Oke. Ada peneliti lain yang judulnya Spiritual Capital, Dana Zohar dan Ian Marshall. Saya pakainya yang Dana Zohar itu karena lebih mudah, angkanya nggak keriting. Kan kalau force versus power tuh keriting banget tuh. Betul. Love berapa, joy berapa, peaceful berapa, kan gitu ya. Gitu. Ini lebih simpel. Ini lebih simpel, minus 8 sampai plus 8. Dia naik turun. Naik turun. Nah, itu yang paling ke bawah itu minus 1 penonjolan diri, minus 2 kemarahan, minus 3 serakah, minus 4 rasa takut, minus 5 keresahan gitu, minus 6 apatis putus asa, minus 7 guilty feeling, minus 8 itu depersonalisasi, udah bukan manusia. Nah, ini semua gitu kan kalau ada di diri manusia itu nggak akan ada keajaiban. Itu bukan kata saya, kata penelitian gitu. Iya, ilmiah. Nah, penonjolan diri termasuk misalnya kita mau dihargai orang, yang mikirnya diri sendiri, ego. Kalau bahasa Al-Quran tuh ananiyah gitu. Nah, itu aja udah nggak boleh. Makanya bicara tentang bagaimana keajaiban itu terjadi gitu, itu kita selalu bicara tentang bagaimana hidup kita tuh bermanfaat untuk orang lain. Inline lagi sama hadis Nabi gitu. Khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik kalian adalah orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi dia udah nggak mikir diri sendiri. Nah, itu udah di positive motivation tuh. Gitu. Jadi kalau positive feeling itu diri sendiri. Ya, sendiri gitu. Kan. Positive thinking masih tuh diri kan. Positive thinking, positive feeling. Nah, positive motivation adalah bagaimana motivasi kita keluar. Kaitan dengan orang lain mulai. Iya. Gitu. Ya, ini kan kalau kita bicara, saya pernah ngalamin berantem gitu sama istri, tiba-tiba hal negatif datang gitu ya. Itu bisa terjadi kan? Iya, betul. Jadi ya kita jaga gitu, jangan sampai keluar rumah gitu masih dalam keadaan gitu kan. Ya udah dah nanti gitu kan kita selesaiin nanti gitu. Itu nggak berani saya kalau kayak gitu dah sekarang. Ya selesaikan dulu sama istri baru keluar rumah gitu. Oh, jadi masalah lebih bagus dong selesai ya. Iya. Jadi ini sebenarnya kalau ngomongin belajar ini cocok berdua sama pasangan juga ya. Terus bagus banget. Karena nggak bisa nih sendirian kan kalau udah yang menikah kan. Sebenarnya kadang-kadang gini ya, energi itu kan kuat sekali ya. Energi positif itu kuat. Itu yang harus kita yakini gitu. Jadi kalaupun seandainya kita belajar sendiri ya nanti pelan-pelan istri ngikut atau sebaliknya. Atau diomongin lagi dikit-dikit gitu. ya. Iya, pelan-pelan gitu. Nafsi-nafsi sebenarnya tuh. Ya udah tanggung jawab. Banyak orang bilang pas dapat ilmu Magnet Rezeki itu kayaknya tuh suami saya yang perlu ilmu ini gitu. Itu malah memancarkan sinyal keluar kan ke alam bahwa saya nggak perlu ilmu ini. Yang perlu suami saya. Jadi negatif ya? Iya. Jadi udah pokoknya yang perlu ilmu ini saya gitu. Iya, karena sebenarnya vibrasi positif itu lebih kuat ya kalau nggak salah ya? Iya, sangat kuat. Sangat kuat ya, mengalahkan yang negatif ya? Itu ada teorinya, namanya Maharishi Effect gitu. Walaupun teori itu sebenarnya dalam Islam ada ya, cuma kadang-kadang kan orang mau tahu apa sih aparatnya gimana gitu. Itu Maharishi Effect, itu diamini gitu karena dilakukan penelitian di kota di Amerika tahun 70 sampai 80-an. Jadi 1% komunitas manusia yang dia tuh dengan vibrasi positif gitu. Itu mempengaruhi kondisi sekitarnya. 99%. Gitu. Mantap ya, karena saking kuatnya vibrasi positif itu. Jadi sebenarnya kita nggak ya untuk memperbaiki negeri ini gitu, itu cukup 2 juta orang aja yang positif gitu. Tapi benar-benar positif. Ya. Vibe-nya positif gitu. PR-nya itu doang ya. Gitu. Tapi emang kalau vibe positif kan ketika lewat juga terlihat kan?
joyful gitu, ceria, penuh cinta gitu ya. Misalnya kalau ada orang nih yang lewat nih, orang itu kayak lu tuh kayak nggak ada masalah nih. Kita kan mumet nih dengan masalah bisa gitu kan. Ada kan seperti itu ya di lapangan ya. Oh, oke. Kalau kemarin itu kan kita ngomongin hutang dulu ya tadi. Kita sebelum ngomongin film nih, saya menanya soal karya yang lain. Tapi saya penasaran, tadi hutang tuh lunasnya kapan itu ceritanya, Panas? Ya, itu lunasnya mungkin 8 tahun lah gitu. 8 tahun ya, prosesnya. jadi umur saya sekitar 38, 39 lunas gitu. Jadi ya sebenarnya kalau seandainya jiwa saya bisa menerima ilmu ini lebih cepat, mungkin bisa lebih cepat gitu. Cuma kan ada ego dalam diri gitu kan. Saya akhirnya baru pelan-pelan mencerna gitu kan ilmu dari kiai gitu. 8 tahun lunas gitu. Oh, lunas, tapi kan alhamdulillah ya, dari tadi berapa? 21 miliar ya. Tapi asetnya masih ada atau memang benar-benar bermasalah tadi? Ya, waktu itu ya nyaris nggak ada aset lah gitu. Tiba-tiba aset-aset yang tadinya tuh saya pikir udah nggak bisa lagi diapa-apain. Mangkrak lah kasarnya. Gitu, iya. Tiba-tiba berubah lagi. Dalam pikiran kita kan ada sesuatu yang ini nggak mungkin bisa jadi nih gitu. Oke, fokus ke yang lain deh gitu. Tapi ternyata yang aset-aset itu bangkit. Terus kemudian ada ilmu di yang saya amini itu, rezeki itu dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Masuk di yang positive motivation itu. Saya nyebutnya ilmu namanya terumbu karang gitu. Nah, dulu gitu saya tuh ngelihat masa-masa lalu saya itu, saya ibarat ikan gitu, yang terumbu karangnya saya bom semua di belakang gitu. Ya, akhirnya saya mau makan gimana? Terumbu karang saya udah bomin semua, nyakitin orang gitu kan. Ya persaingan gitu, durhaka dan segala macam lah kayak gitu. Nah, setelah saya tahu ilmu ini bahwa rezeki itu dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain, maka yang harus saya lakukan adalah bagaimana saya bisa memuliakan dan membahagiakan orang lain gitu. Akhirnya terumbu-terumbu karang saya hidup lagi. Nah, saya praktekin itu pada saat di jamaah-jamaah umroh saya kan. Lebih kurang 1.500 waktu itu ya jamaah yang saya bimbing gitu. Ya, saya baik-baikin gitu. Dan mulai tuh peluang-peluang kebuka. Gitu. Peluang-peluang kebuka dari sana. Mungkin nggak persis dari sananya, tapi akhirnya dari sini ke sini, dari sini ke sini, akhirnya kan networking itu gitu. Cuma networking yang saya nggak ngerti karena pada saat itu lagi panik-paniknya gitu. Dan akhirnya alhamdulillah gitu kan, ketika saya bikin buku ternyata ada juga banyak yang dukung dan segala macam gitu. Terus kemudian mulai banyak orang-orang yang mendekat gitu, akhirnya kasih project dan seterusnya gitu. Oh, jadi di barat kata seperti terumbu karang gitu ya? Iya. Jadi kita bisa makan di situ. Makanya kita memelihara terumbu karang ini. Terumbu karang itu. Jadi membahagiakan orang lain. Bagi saya Kang Ridwan tuh terumbu karang buat saya. Saya ikannya. Sekali aja saya nyakitin Kang Ridwan gitu, maka saya nggak bisa dapetin rezeki dari Kang Ridwan dan orang-orang yang ada di belakang Kang Ridwan gitu. Berarti bisa berlaku sebaliknya ya. Dan Panas pun terumbu karang buat saya. Betul. Betul gitu kan. Dan orang-orang yang nonton ini juga sama terumbu karang. Gitu. Oh, gitu ya. Jadi pesannya berbuat baik kepada orang lain berarti kayak gitu. Ya, salah satunya gitu. Ya, salah satu. Kita ada 101 jurus ilmu magnet rezeki gitu. Oke, boleh cerita gak sedikit jurusnya aja nih? Iya. Yang paling powerful apa gitu? Yang paling powerful ada jurusnya pertama tuh perisai rezeki, yang kedua law of projection. Jadi saya nggak pakai law of attraction, pakainya law of projection. Gitu, bahwa apa yang dipancarkan itu akan datang. Karena law of attraction itu dia udah nempel banget sama ilmu ateisme. Jadi orang-orang yang pakai, karena kan di situ ada di bukunya di bukunya Rhonda Byrne. Rhonda Byrne itu di Secret, dia bilang kita adalah Tuhan dalam bentuk fisik. Itu masalahnya. Itu persoalannya gitu. Jadi akhirnya ketika kita pakai law of attraction itu nanti ketarik juga tuh yang kayak gitu, ketarik tuh. Terus kemudian dia juga ada persoalan kan, positif menarik positif, negatif menarik negatif gitu. Iya. Itu ilmu dari mana gitu? Kan positif menarik negatif. Utara dengan selatan kalau magnet matu gitu. Betul. Jadi dari sisi ilmiah tuh jadi kayak ada rancu. Ya. Nah, jadi like attracts like gitu. Akhirnya kan jadi kayak dunia sekarang nih gay gitu segala macam jadi hal yang lumrah dan seterusnya. Padahal itu adalah sesuatu yang di dalam diri mereka sendiri juga ada persoalan kok. Makanya saya nggak pakai law of attraction, saya pakainya law of projection. Itu juga ilmu dari barat. Saya adopsi aja gitu, tapi lebih sesuai dengan
karakter-karakter yang ada dalam Islam. Kita memancarkan energi, terus kemudian energi ini biarkan Allah yang mewujudkan di mana gitu. Waduh. Terus disiplin kata, gitu, garis kebenaran, Quranic vibration atau Garputala. Nah, ini jurus favorit nih, gitu. Quranic vibration itu atau Garputala itu adalah menemukan makna-makna terbaik dari yang menyembuhkan kita di dalam Al-Quran. Misalnya kita punya persoalan A gitu. Kan selama ini kan kita kan ke Google. Apalagi sekarang ada ChatGPT gitu ya kan. Tinggal tanya gitu kan. Ya, tapi dia kan nggak ada ruhnya gitu. Dia cuma mesin. Itu aja artificial intelligence itu sebegitu cerdasnya. Bagaimana lagi ilahiyah intelligent. Nah, Al-Qur'an itu ilahiyah intelligent. Yang kita bisa akses, kita lagi dulu para sahabat itu kalau nggak ada garam ya nanyanya Quran gitu. Nggak ada sendal ya Allah, nggak ada sendal ya Allah gitu kan. Buka Quran. Ya, di situ bukan berarti cuma Qurannya sendalnya keluar dari Quran, tapi makna di balik itu gitu. Nah, itu Quranic vibration. Kita harus menemukan makna-makna nih gitu dari setiap persoalan kita gitu. Berantem sama istri maknanya apa? Gitu kan, anak gitu kan nggak mau makan gitu kan, pasti ada makna tertentu di balik itu gitu loh. Yang kadang kita nggak sadar. Kadang kita nggak sadar dan nggak paham. Terus kemudian didatangi debt collector, ada maknanya gitu loh. Jadi hidup itu sebenarnya adalah kumpulan-kumpulan makna yang tersembunyi gitu. Oh, tapi memaknainya gimana tuh? Misalnya ada satu kejadian kan dimaknai positif atau gimana tuh? Nah, beruntungnya, bersyukurnya kita tuh di Islam itu udah punya Al-Quran gitu kan, terus kemudian dalam sebuah hadis innamal a'malu binniyat, sebenarnya berdasarkan semuanya tergantung niatnya. Nah, kita niatnya apa nih? Minta sama Allah, ya Allah aku lagi punya persoalan, ya Allah aku lagi dihina sama teman saya gitu, aku lagi dibully gitu kan ya, sehingga akhirnya bisnis saya lagi seperti ini gitu kan, titipkan kepadaku satu ayat gitu, ia membuat aku jauh lebih tenang, mendapatkan rahasia dari persoalan ini dan mendapatkan solusi. Jadi 3 program yang kita minta, tenang, ya menemukan makna gitu kan, atau rahasia di balik itu, sama dapat solusi. Pas dibuka gitu kan, lihat ayatnya gitu kan. Nah, ayat itu, sekitar itu yang positif itu adalah jawaban dari Allah gitu. Oh, buka ayat aja gitu. Buka ayat aja gitu. Cari aja artinya gitu ya. Iya, cari artinya. Cari yang cocok dengan makna yang kejadian itu. Ya, dihubungkan dengan persoalan kita. Cari getarannya gitu. Makanya disebut sebagai getaran Quran. Oh. Cari yang getarannya paling vibrasi yang paling kuat gitu. Nah, akhirnya itu yang healing kita gitu. Nah, dan ada acuannya kan Quran kan. Iya. Nggak kemana-mana kan. Kemana-mana. Ya mungkin kita nggak paham maknanya, nggak paham ininya, nggak paham prosesnya bagaimana. Wiritin aja, baca aja. Oh, walaupun nggak perlu lihat artinya, nggak masalah. Iya. Lihat artinya juga. Lihat artinya dulu ya, takutnya nggak nyambung kan gitu ya. Ya, cari yang nyambung sama kita. Yang vibrasinya dapat lah, paling dapat. Saya kelas itu, camp itu kan 2 hari 1 malam. Itu udah 66 kelas gitu. 66 angkatan gitu, batch. Jadi yang langsung saya direct gitu. Itu 100% ketemu jawabannya gitu. Oh, di Al-Quran gitu. Nah, ini kan jurus yang kelima nih. Iya. Masih ada 96 jurus lagi nih. Jadi kalau mau ikut daftar. Yang ke-6 terumbu karang, Paradox of Candy, Spiritual Matter, Bahagia Tanpa Syarat gitu. Sama RFF, Release, Forget and Forgive. Nah, itu 10 jurus utama. Yang kalau mau latihan di bawahnya ada 101 jurus lagi gitu. Banyak ya jurusnya. Makanya nggak berhenti nulis buku nih gitu. Karena turunannya masih bisa dijelaskan ya? Iya, dijelasin terus gitu. Ini yang saya lagi mau buat. Judul buku berikutnya kan Merangkai Luka Menjadi Cahaya. Ini turunan berarti turunannya gitu, Merangkai Luka Menjadi Cahaya. Terus Just Reward. Gitu, memberi penghargaan tanpa hukuman. Itu judul buku berikutnya. Kemudian judul berikutnya lagi adalah Miracle Leadership. Mantap nih. Emang tadi pas lagi datang ke sini saya ketemu Panas tuh kayak seger, cerah gitu ya. Beda gitu. Vibrasinya tadi beda ya. Pas pertama saya datang, saya ngerasain ini kan kita ya ketemu orang hebat lah, Panas ya. Amin, ya Rabbi. Dan alhamdulillah baik kan, ketika ngobrol juga enak gitu. Ya sesuai lah dengan tadi ya. Jadi kan tadi ilmu terumbu karang kan gitu ya. Terus kita
Ya artinya kita jadi orang yang humble juga ya kalau ngejalanin kayak gini. Forgive juga. Mungkin masalah-masalah masa lalu juga memaafkan diri sendiri. Ya, makanya RFF, release, forget, and forgive. Jadi harus 3 tuh. Okay. Ada orang yang bilang kayak gini gitu kan, aku nggak akan pernah maafin gitu. Gitu. Oke lah, aku memaafkan, tapi aku nggak melupakan misalnya gitu. Nggak bisa gitu. Dia harus 3 paket itu, release, forget, and forgive. Rilis itu melepaskan semua energi-energi yang ada dalam tubuh kita, kekesalan segala macam, lepasin dendam dan segala macam gitu, kemarahan. Kemudian forget gitu. Mungkin kita nggak bisa melupakan seluruhnya, tapi melupakan detil peristiwanya. Jadi kalau ditanya gitu kan, kau pernah nggak gitu diomelin sama suami? Wow, gitu kan, namanya perempuan gitu, ahli sejarah ya kan? Sampai detail dijelasin gitu kan, jamnya segala macam. Nah, itu forget itu ya namanya juga hidup gitu kan, pasti ada. Cuma sekarang sih udah nggak ingat lagi gitu. Itu forgetnya. Ini cocok nih boy, gitu. Ini. Terus forgive. Nah, ini yang menantang gitu. Memaafkan peristiwanya, memaafkan keadaannya. Dan itu harus kita lakukan, karena kalau enggak, rezeki itu nggak bisa datang gitu, nggak match dia. Dan alam semesta ini bekerja dengan sistem yang Allah udah tetapkan gitu, energi, vibrasi. Nah, vibrasi itu kalau kita masih nggak maafin, berarti kan ada energi dendam. Nah, energi dendam itu gitu, mungkin kalau difoto pakai aura gitu, ya mungkin auranya berwarna gitu kan, lebih hitam. Sementara gitu kan, rezeki kan bagus gitu. Rezeki itu kan indah, cahaya. Ya, nggak bisa masuk, nggak akan pernah bisa berkumpul gitu, 2 energi gitu ya, yang bertolak belakang. Masya Allah ya, emang ya ini perlu kita belajar tentang makna rezeki karena banyak hal positif yang bisa terbangun ya. Insya Allah. Nah, ini perjalanan Pak Anasnya kan dari awalnya hutang ya. Sekarang tuh bikin film ya ceritanya. Itu gimana nih? Mau bikin film apa, Pak Anas? Judulnya Keajaiban Air Mata Wanita. Tayang kapan? Ya, kalau tayang kita nungguin XX1 ini gitu ya. Kemungkinan kapan katanya? Kemungkinan? Ya, kita usahakan sih di bulan Januari gitu kan, Februari. Ada juga kemarin produser bilang, Pak Nas kalau seandainya pas di Lebaran gimana? Ya, kita sih siap-siap aja. Yang penting sekarang filmnya udah siap gitu. Oke, berarti range-nya 3 bulan lah ya. Januari sampai Maret. Tahun 2025 lah pokoknya. 2025 ya. Oke, terus gimana nih ceritanya tentang film ini gimana? Itu juga magnet rezeki. Jadi kan saya sebagai yang menggagas gitu, ya saya juga harus buktikan dong gitu kan, kayak apa sih proses dari yang nggak ada jadi ada gitu. Film itu bagi saya bukan orang film, saya nggak kenal dunia film gitu kan. Gimana caranya ya bisa bikin film gitu. Nah, kan vibrasi gitu. Ya udah kita vibrasikan aja pakai LOP, Law of Projection gitu. Ini dipraktekkan ya judulnya. Gitu. Bukan hanya ngajar aja tapi dipraktekkan. Oke, terus lanjut. Ya Allah, saya pengen bikin film gitu kan. Berdoa seperti itu ya. Berdoa. Sampai kemudian akhirnya ada satu ilmu di kita tuh namanya kickback. Kickback itu kalau seandainya kita mau sesuatu, maka tolong orang pada sesuatu itu gitu. Misalnya kita mau mobil gitu kan, doain mobil orang lain. Mau punya anak gitu kan, bantu anak orang lain. Gitu. Mau punya rumah gitu, bisa loh punya rumah itu nggak beli, nggak nyicil, nggak kredit. Gimana caranya? Gitu. Doain orang yang lagi bangun rumah. Kalau kita nggak bisa bantu tenaga, bantu doa. Bantu doa gitu. Kalau bisa kita yang kasihin makanan buat tukangnya gitu. Setiap waktu kita doain terus seolah-olah kita yang ngebangun gitu ya. Ya Allah muliakan Pak Ahmad ini ya Allah, tinggikan derajatnya, jadikan rumah ini baiti janati untuknya gitu. Ya banyak yang udah membuktikan. Nah, saya melakukan untuk film. Film apa ini yang bisa saya kickback gitu. Kan nggak bisa sembarangan film kan. Film harus yang value-nya bagus gitu kan. Saya juga nggak backfire nanti untuk saya gitu kan. Kalau saya support film orang lain. Nah, waktu itu ada satu film judulnya itu Satu Hari Dengan Ibu gitu. Pas saya nonton bareng anak-anak saya, loh kok ini film bagus banget gitu. Kickback gitu. Kita langsung sebutnya kickback. Kampanye langsung langsung kampanye. Kampanye film itu. Saya kampanyekan di sosmed saya keliling 10 kota gitu kan, tanpa dibayar sama si produser ya. Nggak bela-belain film itu? Iya. Dan nggak kenal lagi ya? Nggak kenal. Cuma filmnya bagus, udah kita support gitu.
Waktu itu tuh saya lagi agak kamu-kamunya tuh GERD-nya itu gitu, kecapean gitu, saya paksain gitu kan ke 10 kota gitu kan, dan ternyata bioskop itu nggak bisa beli cuma 1 tiket gitu kan, 1 bioskop penuh harus dibeli gitu. Oh, untuk bisa tayang lagi. Untuk bisa tayang lagi gitu. Karena sempat take down. Ya, udah di ujung-ujung lah gitu. Oh, oke. Cuma kan kita mau nobar nih gitu. Ya kalau mau nobar 1 bioskop, oke, siap gitu kan. Bayar gitu kan. 1 bioskop. Jadi 10 kota tuh. Yang bayarin? Iya, Panas. Saya yang bayari bioskopnya, ya hotelnya gitu kan, ya transport saya gitu. Nah, disitulah kickback terjadi, gitu kan. Tiba-tiba produsernya hubungi saya. Dan gitu. Gak kenal ya, tiba-tiba kontak. Gak kenal. Okay. Tiba-tiba gitu kan, Pak Nas, bisa nggak ketemuan gitu kan? Kita mau ngucapin terima kasih nih. Akhirnya ketemuan. Pas ketemuan, kita mau ucapin terima kasih, film kita naik gitu. Dan kita ngelihat tuh ada pergerakan itu, siapa yang bergerak? Oh, ternyata Ustadz Nasrullah nih gitu. Dia manggilnya Ustadz lah. Ya, Pak Nasrullah. Terus akhirnya dia bilang gini, mungkin Pak Nas punya cerita yang bisa kita filmkan gitu. Dalam hati saya, yes, magnet rezeki bekerja kan gitu. Terbukti. Ya udah, akhirnya jalan terus tuh. Akhirnya jalan, ketemu Bang Fajar Bustomi yang bikin film Dilan. Dia datang ke training saya, yang hadir waktu itu 2.300 orang. Dia terkesan lah gitu kan. Terus kemudian akhirnya saya juga kan nggak ngerti dari buku motivasi gitu kan, jadi film. Gimana ceritanya nih gitu kan, gimana alurnya. Nah, waktu itu ada yang testimoni di panggung, dia bilang yang itu menarik gitu. Karena waktu itu saya cerita tuh, coba Pak Nas cerita semua cerita-cerita yang inspiratif gitu di Magnet Rezeki. Saya cerita A, B, C, D, E gitu kan. Kata Bang Fajar, maaf ya Pak Nas, dari semua kisah itu nggak ada yang masuk ke dunia film gitu. Nggak ada yang cocok difilmin. Nggak bisa jadi duit lah takutnya ya. Iya gitu. Oh gitu ya, sebegitunya ya. Iya. Tapi boleh nggak gitu? Saya ngusulin satu. Waktu itu ada satu yang padahal ngomongnya cuma 1 menit. Tapi namanya insting sutradara ya. Itu beda gitu. Dia bilang yang itu bagus gitu kan. Panggil wawancara gitu kan, kita jadiin skenario gitu. Akhirnya dipanggil wawancara dan ternyata bener ceritanya bagus lah gitu menurut saya. Gitu ya, alhamdulillah jalan lancar gitu kan, modalnya juga datang gitu. Ya udah, itu jadi magnet rezeki gitu. Ya seperti itu. Oh, jadi dari awalnya kickback itu ya, bantuin orang ya. Bantuin orang di sesuatu yang kita inginkan. Kan gini, kita doa itu kadang-kadang ini naik ke atas langit ya. Ya Allah, aku mau mobil putih, ya Allah, mobil putih gitu. Ya Allah, tolong ya aku mau banget mobil putih. Ini kan naik ke atas langit nih. Ini namanya doa vertikal. Nah, ketutup masih sama dosa-dosa kita gitu. Entahlah dosa apalah gitu kan. Tapi ada satu yang cerdas nih. Yang cerdas itu bukan doa ke atas, tapi doa nyamping. Doa nyamping. Ya Allah, itu ada orang punya mobil putih, ya Allah, tinggikan derajatnya, sayangi dia. Maka kata malaikat, wala kami zalik, buat kamu juga mobil putih gitu. Oh, ke samping dulu, baru ke bawah naik ke atas. Itu bolong di atasnya. Bolong dah tuh, udah nggak ada jaraknya. Malaikat kan naik turun. Jadi ketika kita ingin sesuatu, ya kita bantu orang pada sesuatu itu. Itu kalau di kita namanya ilmunya kickback. Oh gitu. Makanya sekarang jadi produser film gitu. Produser film nggak sengaja ya. Bahkan tadi ceritanya tuh dari nggak punya uang ya saat itu ya. Iya, waktu itu benar. Jadi kalau pas ditanya, saya tanya kan, ini modalnya berapa, sekian gitu. Dari mana modalnya gitu? Ya dari Pak Nas semua lah gitu kan. Dipikir ada patungan itu. Iya, saya pikir patungan apa gitu ya. Mungkin ada apa namanya, saya dengar-dengar kayak teman-teman yang lain tuh bikin crowdfunding segala macam gitu kan. Dari Pak Nas semua gitu. Kalau orang magnet rezeki pantang ngomong nggak ada gitu kan. Oh siap, saya bilang gitu aja udah. Istikharah gitu. Terus itu buka Quran itu. Ya Allah, ini ada project gitu kan, project film. Titipkan kepadaku satu ayat yang membuat aku yakin apakah proyek ini berjalan atau enggak gitu. Pas dibuka dapat ayat, siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Berjalanlah kamu dalam di siang dan malam hari dalam keadaan aman. Saya wiritin tuh, saya bawa siru fiha layaliya wa ayyaman aminin, siru fiha. Bawa sholat juga gitu. Waj'alna bainakum bainal qur'an lati barakna fiha qur'an zahiratan wa qaddarna fiha sad gitu. Siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Terus lagi rapat juga begitu.
Nah, energi itulah yang akhirnya membantu proses gitu terwujudnya film ini. Alhamdulillah atas izin Allah. Dan ini kan pemainnya juga pemain bagus ya. Alhamdulillah, Mbak Citra Kirana sama suaminya Rizky Aditya. Saya juga kan pengen film itu kalaupun seandainya bersentuhan laki perempuan yang halal lah gitu, ya kan. Terus kemudian ada Natasha Rizky gitu kan. Ada Bu Yesi Gusman, ada Mbak Baby Zelvia, ada Unang Bagito. Jadi ya alhamdulillah lah pemain-pemainnya senior lah gitu. Wih, mantap. Jadi kenal langsung sama artis jadinya? Iya enggak, ya. Alhamdulillah tahu-tahu dikenalkan lah. Gitu. Iyalah, ini kan produser yang modalin masalahnya kan gitu ya. Awal-awal nggak pede juga gitu kan. Ya, tapi ya ternyata dunia film menarik juga gitu kan. Karena kita udah nggak bisa menghindar ya. Sekarang ini anak-anak kita gitu. Itu semuanya rujukannya film. Akhirnya kita bukan mengatakan bahwa ini film nggak bagus gitu. Buat dong film yang bagus. Dan itu ya perlu modal, perlu apa segala macam. Ya bismillah aja kita buat. Oke. Nah, kalau bicara tadi kan ini cerita pribadi dari yang pernah ikutan training ya, bisa dibilang ya, betul ya? Yang diangkat dari satu film kan itu. Tapi kalau bicara cerita yang pernah Panas dengar gitu dari peserta training yang paling berkesan, yang cerita tentang apa, Panas? Banyak ya. Ada gay, tobat. Ada yang mau bunuh diri nggak jadi. Ini udah nyampe ke sini gitu. Udah pisau udah gini? Ya udah begitu. Temennya datang gitu diginiin gitu kan. Langsung dipeluk gitu. Terus apa namanya? Ya dia alumni training lah gitu kan. Dibantu, ayo gitu kan. Ke Quran coba gitu, sholat taubat gitu. Ya macam-macam kan udah ribuan orang ya. Akhirnya itu saya masukin dalam buku saya yang baru, judulnya Merangkai Luka Menjadi Cahaya. Gitu. Nah itu kisah-kisah tentang orang-orang yang dari berbagai macam apa namanya latar belakang, kisah dan segala macam yang bisa diambil inspirasinya. Oh, merangkai luka ya, jadi kejadian luka-luka macam-macam ya kan? Karena mungkin semua orang biasa ya, tapi mendapatkan luka tertentu sehingga dia bereaksi lah. Betul. Mungkin tadi yang bunuh diri, mungkin ada yang punya kelainan, tapi kan karena ada kejadian-kejadian kan yang menyebabkan. Nah, menjadi cahaya karena prosesnya yang menjadi hal positif ya. Betul. Seperti itu. Iya, dan itu kan nggak mudah gitu untuk orang menerima keadaan takdir segala macam. Tapi pelan-pelan gitu dengan ya ilmu yang kita rumuskan ini atas izin Allah, banyak orang yang merasakan sih ilmu ini lebih ringan, lebih mudah dipraktekkan gitu. Dan untuk yang Muslim kan lebih sesuai. Ya, walaupun juga untuk non Muslim juga banyak juga. Ya. Ada peserta non Muslim? Ada beberapa kali. Serius sama masuk? Iya, gitu. Jadi dia dapat keajaiban pas waktu itu ada non Muslim yang datang tuh. Dia sampai protes gitu. Yang daftar istrinya atau suaminya gitu, salah satu pasangannya lah gitu ya, saya nggak ingat. Gimana sih gitu, itu kan training Muslim gitu, kenapa kita ikut gitu? Oh, pasangannya ngomong gitu? Pasangannya gitu, aku nggak mau lah gitu kan ya. Tahu-tahu masuk duit 120 juta ke rekeningnya sebelum mulai training. Tuh keajaiban udah datang nih gitu. Gimana ya, udah kita ikut deh gitu. Pas ikut gitu ya, saat kita tahajud dia juga melakukan tapi di kamarnya. Ya kan, saya bilang ya, saya dikasih tahu ada yang non Muslim gitu. Ya udah saya bilang, oh, oke, yang non Muslim ya Bapak Ibu, saya sapa secara pribadi, nih silahkan diikuti, ambil yang baiknya ya. Iya Pak, gitu. Kita udah dapat keajaiban kok sebelum kesini. Gitu. Dan setelah itu testimoni ke depan. Ya artinya kan ini kan ilmu energi ya, energi positif gitu. Ya silakan disesuaikan dengan agamanya. Kalau saya Muslim ya pakainya ini gitu. Itu emang 2 hari itu ada camp sampai tahajud bareng gitu? Ada tahajud bareng. Itu 2 hari 1 malam. Itu ya di di hotel gitu. Oh, berarti ini trainingnya hampir full sampai malam ya? Iya, gitu. Sampai malam, sampai jam 10. Di situ tidur sebentar. Ya, jam 3 dia bangun lagi, tahajud gitu. Pagi training lagi jam 8
jam 9 lah gitu. Ngeri training. Kan biasanya sampai tengah malam beres kan gitu ya. Iya. Ini udah sampai tengah malam, tengah malam lah ya. Istirahat sebentar gitu. Kalau yang nggak biasa kan lumayan gitu ya. Alhamdulillah sih ya pada apa namanya enjoy lah gitu. Enjoy ya. Iya kan ini udah sampai tahun ke-9 ya bukan? Ya, bukunya ya. Betul. Ini kalau trainingnya tahun ke-9 nih sekarang. Ya, jadi sejak saya mulai membuka training Magnet Rezeki, ini milad yang ke-9. Mantap. Terakhir itu kemarin Mbak Citra Kirana ikut camp kita. Wah, gitu. Saya bulan berikutnya lah ya. Insya Allah. Kapan berikutnya? Insya Allah Januari. Oh, Januari. Insya Allah ya, mudah-mudahan cocok. Insya Allah. Oke. Nah, tadi dari hutang beres. Bikin film, iya. Keajaiban apa lagi yang terjadi dengan Panas nih karena istilah Magnet Rezeki ini? Dinar. Ya, jadi waktu itu pas COVID. Ya, pas COVID semua pada panik, tutup usaha, bingung, nggak boleh usaha macam-macam. Kan kita punya ilmu Magnet Rezeki. Bismillah. Gitu. Saya buka Al-Qur'an pada saat itu. Ya Allah, ini dengan kondisi ini ayatnya tentang sorga, gitu. Saya wiritin, tiba-tiba ada yang WA, WA lah ngajakin Zoom gitu. Panas, ini ada yang Zoom mau bisnis emas gitu. Saya nggak ngerti bisnis emas gitu, ya. Aduh, nggak usah lah gitu kan, Pak. Ini cuma dengerin doang Pak Nas gitu. Ya udah, saya dengerin. Pas ngobrol gitu. Gimana sih emang bisnis emas tuh dari mana sih untungnya gitu, saya bilang kan. Untungnya itu dari pecahan besar kita kecil-kecilkan gitu. Oh gitu. Tapi kalau Pak Nas jangan emas lah, jangan emas mini gitu. Kalau Pak Nas mah dinar gitu. Oh langsung saya begini, dinar gitu kan. Emang bisa bikin dinar? Bisa. Ada di Undang-Undang Republik Keuangan Indonesia bahwa dinar itu perhiasan. Tapi perhiasan yang bisa gitu kan dapetin gain yang bagus gitu. Artinya kan turunnya nggak kan kalau perhiasan kita pakai gitu kan ketika dijual lagi turun jatuh. Tapi nggak naik lah intinya harganya ya. Gitu. Tapi kalau dinar ikutin harga pasar. Gitu. Akhirnya saya datang ke pabriknya, itu masih pakai masker segala macem. Jadi mulai COVID Maret gitu kan, mulai COVID Maret 2020. Juli kita launching Dinar Khairul Razikin. Jadi memang lagi masa-masanya PPKM itu. By Zoom berarti ya? Enggak, offline. Kita dilarang, gitu kan. Kita urus izinnya. Oke. Kita ngelawan, artinya ngelawan secara legal kan? Ngelawan energi gitu loh. Ini energi nggak positif nih, lawan gitu. Oh, dan melakukan secara legal kan, artinya? Secara legal. Izin dapat segala macam di hotel di Jakarta gitu kan. Kita pakai hand sanitizer, pakai masker, pakai face shield waktu itu masih. Iya. Kita launching, saya bilang siapa yang bisa menjual banyak gitu kan, yuk kita pergikan ke Turki. Pergilah kita ke Turki tuh. Ya, 30 orang kita pergikan ke Turki gitu. Turki, tahun depannya lagi ke Jepang, tahun depannya lagi ke naik kapal cruise gitu di Singapura. Itu keajaiban yang kita dapetin. Jadi artinya saat orang lain udah bisnisnya turun, bisnisnya lagi nggak tahu mau diapain gitu, kita malah launching bisnis. Dan sampai sekarang alhamdulillah growing. Iya. Ini menarik ya. Jadi ketika menginginkan sesuatu itu berdoa, buka ayat, dibaca terus-menerus, meyakini meyakini itu akan terjadi ya, mungkin gitu ya. Iya. Jadi dibawa-bawa terus kan, jadi kepala kita tuh insya Allah terwujud dan sebagainya. Kalau bahasa orang mungkin afirmasi kali ya. Iya, afirmasi terus ya, betul. Afirmasi diafirmasikan terus gitu. Dalam sehari sering ya Pak afirmasinya? Afirmasi iya, macam-macam afirmasinya. Sekarang apa nih? Ya urusannya apa gitu kan. Pas urusannya. Berarti kalau saya ingin naik omset, afirmasi aja berarti ya. Afirmasinya cuma afirmasi. Kan kalau orang Jepang nih misalnya nih, saya hebat, saya juara, saya bisa, saya mampu, saya di depan cermin kan gitu ya. Nah ini kita Quran nih, cuma kan dari 6.000 sekian ayat. Ayat yang mana? Yang cocok. Yang spesifik untuk impian kita. Nah, itu harus ditemuin tuh setiap impian, nempelin dengan satu ayat. Ya, buka aja lah dalam satu halaman itu, mana yang vibrasinya kita dapat cocok sama kita gitu ya. Kurang ada nyambung lah gitu pokoknya ya. Nyambung di hati gitu. Nah, ini termasuk ini nih Mr. Vinso. Nah, ada dinar ini. Mr. Vinso. Ini apa nih?
Ini kayak monopoli, ya, tapi dia syariah gitu. Syariah, Mr. Vinson. Jadi bermain cerdas keuangan untuk semua. Saya punya pengalaman masa kecil yang bagus sekali ya. Saya punya orang tua yang dia tuh sadar keuangan. Oke. Cuma kan punya orang tua yang sadar keuangan itu nggak banyak gitu, orang yang punya privilege itu. Saya beruntung punya privilege itu, gitu. Jadi orang tua saya diskusi keuangan ke saya, gitu. Ngomongin tentang properti, ngomongin tentang apa, dan dia ngajak saya main monopoli, gitu. Dan itu dan di antara semua yang saudara-saudara saya gitu. Saya termasuk yang paling doyan main monopoli gitu. Oh, sama dong saya juga. Biasa dapat hotel gitu. Iya, dapat hotel yang biru, hijau ganti merah gitu kan. Itu kadang-kadang nggak ada teman main, saya main sendiri. Oh, main sendiri. Iya, main sendiri. Saking terobsesinya dengan mainan itu. Nah, terus kemudian setelah ini, saya mau bikin permainan, datang ini gitu. Gitu. Saya cuma kan saya bukan ahli papan permainan ya. Gitu. Gimana cara bikinnya ya? Ya pakai ilmu magnet rezeki. Kickbacknya bukan atau ya, vibrasi tadi? Ya vibrasi dulu kan. Ya kalau kickback saya nggak tahu mau kickback kemana gitu kan. Okay. Nah udah tinggal ya udah pokoknya saya tahun ini saya mau bikin apa ya, ini tahun lalu nih. Gitu. Tahu-tahu itu Dokter Baban. Gitu. Ngontek. Dokter Baban Sarbana ngontek gitu. Assalamualaikum, gimana kabar gitu. Ya udah pas ngobrol gitu kan. Kita bikin project apa yuk gitu kan. Ya ente ini apa nih? Papan keuangan. Wah langsung masuk gitu. Board game gitu. Di kepala saya lagi mikir pengen bikin board game. Dia ngomong itu. Dia ngomong board game. Itu kan satu sama terhubung. Iya. Udah akhirnya ini project sekitar 6 bulan lah kita buat gitu. Akhirnya jadi gitu. Dan ini wah Masya Allah gitu. Banyak yang merasakan manfaat dari games ini. Mantap. Hutang lunas, papan, bikin film. Apa lagi tadi yang belum? Buku macam-macam lah itu. Macam-macam. Iya. Udah berapa buku bikin? Iya, ini yang ke-10. Ya jadi print good-nya itu ini yang ke-10, yang ke-11 nanti Merangkai Luka Menjadi Cahaya. Novel Keajaiban Air Mata Wanita, Quran Rezeki. Jadi kita bikin Quran gitu, kolaborasi sama Syamil. Di setiap halaman Quran itu selalu ada inspirasi tentang rezeki kita. Oke. Nah, itu akhirnya kita bikin kolaborasi. Jadi ada aha gitu kayak gitu ya. Aha gitunya gitu. Setiap halamannya. Jadi bahwa rezeki itu kan tadi yang seperti saya sampaikan, ya Allah tuh maha memberi rezeki, maka kita mendekat pada rezeki itu berarti mendekat kepada Allah. Nah ternyata di setiap halaman Quran ada 600 halaman itu, gitu, itu selalu punya inspirasi rezeki. Berarti rezeki itu melimpah dan banyak ya disebut ya? Iya, atau di dalam terkoneksi di dalam Quran selalu ada ya? Selalu ada. Nah makanya itu kita bikin Quran rezeki. Kan ada Quran macam-macam lah, gitu kan? Ya, nah ini Quran rezeki. Itu yang karya kita yang ke-12. Kemudian yang ke-13 Merangkai Luka Menjadi Cahaya. Gitu. Jadi 13 karya, alhamdulillah. 13 karya. Ya. Makanya kalau ngomongin rezeki itu kan suka ada tuh Pak Ustadz. Pak Ustadz lagi. Panas. Tadi kan sempat ngomong-ngomong Pak Ustadz kan, jadi lupa panas. Kalau bicara kan suka ada nih orang tuh yang merasa saya ini orangnya kurang beruntung kayak gitu. Padahal kan rezeki itu banyak ya. Itu gimana sih orang cara berpikirnya kayak gitu menurut Panas? Iya, jadi banyak orang sebenarnya kabar baiknya tuh solusinya tuh dekat. Itu kabar baiknya. Banyak orang yang ketika mau dapetin rezeki itu dia berpikirnya itu saya mau minjem kemana nih gitu. Saya mau ketemu orang siapa nih gitu. Misalnya nih akhirnya sekarang kan orang solusinya kan yang paling deket tuh pinjol misalnya gitu. Misalnya nih dia udah pinjol yang ke-1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Sampai udah 20 pinjol misalnya nih gitu. Terus pasti di kepalanya tuh pinjol ke-21 gitu. Nambah lagi. Iya, karena mindsetnya itu. Jadi solusinya dekat gitu. Solusinya tuh ada di diri kita sendiri sebenarnya. Gitu, solusinya adalah memperbaiki gitu kan energi yang ada di dalam tubuh. Ketika kita memperbaiki yang ada dalam tubuh tuh nggak perlu yang ke-21 kok gitu. Anda punya Allah, Anda punya Quran gitu kan. Anda punya gitu kan
universe yang luar biasa ini. Ini kan universe ini Allah yang ciptakan gitu loh. Dan itu terkoneksi gitu. Jadi saat ini kita, ya kan ilmunya kan ilmu handphone. Handphone ini gitu, dia bisa menarik sinyal apa saja gitu. Termasuk kita juga bisa menarik sinyal apa saja. Sekarang apa yang kita tarik nih? Nah, selama ini mungkin di kepala kita yang kita tarik adalah energi-energi yang nggak bagus. Nonton film horor, gitu kan, baca berita-berita apa namanya kejadian-kejadian nggak bagus, gitu. Nah, kalau kita udah nggak, itu tuh yang kayak gitu-gitu gitu. Kenapa? Karena itu akan masuk tuh, gitu kan, 2 juta informasi per detik masuk ke dalam pikiran kita, dan ini yang memancarkan 60.000 pikiran setiap hari. Maka stop dulu yang di sini, gitu. Udah masuk gua aja dulu, gitu. Masuk gua keajaiban menurut saya. Oh iya, makanya kan kayak umroh gitu pas ya. Ya, umroh. Tapi kalau nggak punya duit umroh ya hindarkan dulu dari informasi-informasi macam-macam. Gitu kan, puasa segala macam. Ya kan kadang-kadang kita malah yang dipaksa sama Allah untuk puasa itu. Dikejar debt collector, akhirnya kita nggak kabur gitu. Pas kabur gitu kan, kamu sholat gitu kan. Nah, ternyata Allah supaya pengen ya mendengar bisikan kita dalam sujud kita gitu. Tapi itu insya Allah gitu akan, karena saya udah ngalamin gitu ya, ngalamin yang 21 miliar gitu, ngalamin yang pengen kabur ya, ngalamin yang hampir membunuh diri gitu. Itu udah ngalamin yang seperti itu. Jadi kalau ada orang yang datang, "Oh, panas saya gitu, kabar baiknya gitu, solusinya ada di diri kamu sendiri." Itu kabar baiknya gitu. Gitu. Jadi ada dalam Al-Qur'an tuh dalam surat Nuh gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan berikan kamu rezeki yang banyak. Gitu. Banyak orang yang emang ada gitu ayat yang Allah bunyinya gitu, aku akan kasih kamu duit yang banyak gitu. Ada nggak ayat yang seperti itu? Ada, itu ayat tadi. Allah akan kasih duit yang banyak. Nah, caranya Allah tunjukin di ayat yang ke-10. Faqul tastaghfiru rabbakum. Minta ampunlah kalian kepada Allah. Ya, kalau udah diampuni, maka Allah akan berikan hujan yang lebat. Hujan yang lebat berupa rezeki yang banyak. Gitu. Nah, maka kalau di magnet rezeki itu mulainya itu dari sholat taubat. Gitu. Mulainya dari sholat taubat. Guru saya itu mengijazahkan satu ilmu gitu. 1 dosa, 1 sholat taubat gitu. Kan kita nggak ingat dosa kita ada berapa? Iya, ditulis, diingat gitu. Misalnya nih, abis berantem sama istri itu satu salat gitu. Marahin anak 1 salat gitu. Ngeliatin TikTok kelamaan 1 salat gitu. Yang diingat? Yang diingat, iya. Kalau saya ingat, waduh ini nonton TikTok berapa kali? Yang diingat aja. Nggak harus dicari-cari gitu ya? Mencari-cari perlu juga gitu. Jangan-jangan saya punya dosa nih sama emak saya nih. Jangan-jangan yang ini soal taubat gitu. Ada cerita nih. Jadi namanya Mbak Ika. Mbak Ika tuh dapat mobil secara ajaib dalam waktu 1 bulan. Nggak beli, nggak nyicil, nggak kredit. Gitu. Dia cuma ngamalin ilmu magnet rezeki. Nah, yang diamalin soal taubat ini. Nah, ceritanya dia ikut acara magnet rezeki, kemudian dapat tuh, oh ini yang harus saya lakukan. Dia ingatlah dosa dia sama emaknya dia, gitu. Jadi dia kerja di satu perusahaan, yang masukin ke perusahaan itu emaknya dia. Tapi dia udah bosen nih, pas keluar, gitu, malah akhirnya jadi nggak jelas kerjanya lah bagi ibunya itu. Ibunya tuh nggak ridho lah gitu. Pas pulang dari acara seminar tuh, "Ma, minta ridho ya," gitu. "Enggak, itu mama nggak mau kasih ridho," gitu. Pulang dia sholat taubat. Gitu, dan keluarlah dia tuh facial orang lah gitu ke perempuan kali ini. Terus besoknya gitu lagi gitu, "Ma, gitu minta maaf, minta ridho." "Enggak," gitu, sholat taubat gitu. Terus keluar lagi, terus begitu sampai 1 bulan. Setelah 1 bulan, "Ma, minta maaf ya, Ma," gitu kan. "Kenapa sih kamu gigih banget minta maafnya Mama?" gitu. "Ya, kalau nggak dimaafin nanti rezeki aku nggak banyak," gitu. "Oh gitu, ya udah deh Mama maafin," gitu. Maafin. Nah, pas maafin itu paginya dia begitu. Sorenya suaminya bawa pulang mobil, si Arfi putih gitu. "Ya, lah buat siapa nih Bang?" gitu. "Iya, saya dikasih sama bos," gitu. Bos itu orang Taiwan, dia driver gitu. Dikasih baru kerja 1,5 tahun
gitu. Ternyata selidik punya selidik gitu kan, ceritanya itu bosnya ini cuma ngegeser kunci doang gitu, namanya Mas Gombar. Bar, buat lu nih kunci Bar gitu kan, gue mau beli yang baru gitu. Ternyata dia lagi dibully di WhatsApp grup gitu. Mana nih yang pergi jauh-jauh dari Taiwan gitu kan ke Indonesia, tunjukin dong bos mobil lu bos gitu, pameran mobil. Namanya orang-orang sana kan, ada yang Lamborghini, Maserati, Mercy, BMW, dia cuma si Arfi. Makanya ganti mobil. Gitu, gimana cara jawabnya nih ya gitu. Dikasih kuncinya masih supirnya, ini buat lu Bar gitu. Ditulis di WhatsApp-nya, baru aja ya mobil gue kasih sama sopir gue, puas kalian gitu. Tunjukin yang paling mewah, besok saya beli yang lebih mewah dari ini kan sudah orang sombong kan. Gitu. Jadi keajaiban tuh ternyata kan begitu. Padahal sederhana tuh kejadiannya ya, nggak tahu Allah ngetuk lihat mana ya. Iya. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada energi yang nggak positif yang terjadi pada mereka kan. Ternyata ibunya itu salah satunya. Digedor lah tuh kan, gedor pakai sholat taubat gitu kan. Sama minta maaf gitu. Pas kebuka gitu, energinya ini nyampe ke, kan energi aja udah. Gitu, energi maafnya si ibu itu masuk ke si orang dari Taiwan itu. Akhirnya tangan dia, Bar buat lu Bar gitu. Ternyata dapat mobil semudah itu. Makanya solusinya dekat. Iya. Gitu. Ya ini kayaknya kalau digali soal magnet rezeki ceritanya juga banyak ya gitu ya. Saya bisa 7 hari nih. Makanya gratis. Silakan yang mau dengerin di Telegram. Oh, Telegramnya apa? Telegram audio magnet rezeki. Mungkin bisa dikasih di sini gitu. Audio magnet rezeki T.me /audio magnet rezeki. Masuk aja ke situ, gratis kok. Nah, itu ada 46 jurus udah saya bagikan gratis. Nah, gratis ya. Kalau yang mau berbayar ikutan pelajaran juga ada ya. Berbayar juga tuh murah. Coba berapa training paling mahal yang pernah di ini? Sebut angka nih. Di atas 50 saya pernah. Pernah ya? Pernah. Subhanallah. Saya tuh training ini 3.150.000. Iya. Udah sama hotel all in. All in. Kan orang mah hotel ngurus sendiri. Kan itu bayar hotel lumayan kan? Iya. Paket makan 2 hari lumayan. Iya, bintang 5 tuh Arya Duta. Waduh. 3.150.000. Ini mah terumbu karang ini mah. Iya. Karena saya banyak dosa sama orang-orang sebelum saya. Saya mau nyuci, gimana cara nyucinya? Cara nyucinya dan ngebagi ilmu. Cuma kalau dibilang gratis banget, nanti orang kagak serius. Iya, kalau saya serius kok gitu sungguh-sungguh. Iya, nggak boleh gratis. Kalau gratis nanti orang menyepelekan. Iya. Pak Panas, terakhir deh minta tips dong buat sobat Kang Ridwan yang ingin rezekinya banyak. Udah banyak sih. Ada nggak yang belum sampaikan? Satu tips aja. Aduh, satu tips ya. Tipsnya itu apa ya? Tadi udah ceritain semua di situ. Iya, udah ceritain semua. Tapi pintar sih nguliknya, jadi akhir keluar semua. Ya udah, pokoknya tipsnya gabung dengan Telegramnya. Iya, itu dia tipsnya. Tipsnya gabung dengan Telegram, karena tadi jurus-jurusnya udah disampaikan semua sama Panas ya. Mungkin kalau bicara detail kan di workshopnya khusus ada gitu ya. Iya. Namun dengan mempelajari yang tadi aja udah bisa jalan ya. Insya Allah. Kalau memang mau. Insya Allah. Panas, sekali lagi makasih banyak. Sama-sama Kang Ridwan. Saya juga doakan mudah-mudahan nih YouTube-nya sukses, berkah. Amin. Ini kickback nih, jangan ke sini. Iya lah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, ketinggian, derajat buat YouTube ini, termasuk semua yang menonton. Amin. Yang komen, yang share gitu. Insya Allah semuanya dapat rezeki yang banyak. Amin. Share gitu. Nah, makin di-share, makin rezekinya makin banyak. Amin. Oke, makasih sekali. Sama-sama. Makasih. Siap. Masya Allah. Barakallah.